apa itu SDG? Nah, SDG adalah serangkaian tujuan yang ditetapkan PBB untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang. Berdasarkan data BPS tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa. Menurut Lingkar Sosial Indonesia, 1 dari 10 penduduk Indonesia merupakan difabel, yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan populasi disabilitas tertinggi di Asia, menurut UNESCO. Berdasarkan data tersebut, kami melihat adanya 3 potensi dari 17 SDGs yang tersedia, yaitu SDGs yang ke-9, ke-10, dan ke-17. Demikian, banyak tantangan masih ada terkait aksesibilitas penyandang disabilitas. Aksesibilitas ini terkait infrastruktur yang masih menjadi tantangan di berbagai tempat. Nah, hal ini kami jumpai pada angkutan umum bus transfer, di mana jarak transfer antar bus dengan halte itu sendiri sekitar 30-40 cm. Jarak yang terlalu besar ini sangat membahayakan para penumpangnya, termasuk penyandang disabilitas. Sementara itu, data dari Susenas tahun 2020 menunjukkan lebih dari 6 juta penyandang disabilitas motorik belum mempunyai kursi roda. Pemerintah belum menjadikan kebutuhan alat bantu difabel seperti kursi roda adaptif sebagai bagian integral dari pembangunan inklusi disabilitas. Nah, berdasarkan fenomena tadi, maka dibutuhkannya alat yang mampu membantu mobilitas teman-teman penyandang disabilitas agar dapat memiliki akses fasilitas umum yang sama. Untuk mendalami permasalahan tersebut, kami mewawancarai 3 narasumber yang merupakan teman-teman penyandang disabilitas yang kemudian kami buat menjadi user persona. Dari ketiga user persona, kemudian kami rangkum kembali dalam pain points, di mana menurut mereka banyak tempat umum yang belum menyediakan akses yang layak bagi penyandang disabilitas, di mana penyandang disabilitas merasa kesulitan dalam menemukan kendaraan yang dapat mengakomodir mobilitas mereka beserta alat bantunya, dan banyak penyandang disabilitas yang merasa kesulitan untuk menemukan informasi terkait komunitas ataupun layanan yang dapat membantu mereka. Lalu kita bingkai ulang masalah tadi menjadi 3 pertanyaan dalam How Might We. Yang pertama, bagaimana meningkatkan aksesibilitas tempat umum yang ramah disabilitas? Yang kedua, bagaimana mempermudah akses kendaraan ramah disabilitas agar mobilitas lebih cepat dan nyaman? Dan yang ketiga, bagaimana memperoleh akses informasi komunitas dan layanan dengan lebih mudah? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, kami menghadirkan terobosan baru, yakni Community Assistive Rentals for Empowerment atau disingkat CARE. CARE hadir untuk memberikan solusi bagi penyandang disabilitas guna mendapatkan akses yang mudah, cepat, dan inklusif terhadap peralatan mobilitas melalui teknologi demi menunjang aktivitas mereka sehari-hari. Untuk mendapatkan tujuan yang maksimal, kami bermitra dengan Diva Bike sebagai penyedia motor roda 3 yang ramah disabilitas. Lalu kami juga akan menggandeng komunitas untuk menjembatani penyandang disabilitas untuk saling terhubung dan menggunakan payment gateway dari Midtrans untuk menangani pembayaran penyewaan. Di sini kami menawarkan 3 solusi utama. Yang pertama, pengguna dapat mengeksplor komunitas yang tersebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Dengan ini, teman-teman disabilitas dapat aktif berpartisipasi dalam komunitas yang mereka inginkan tanpa khawatir akan kejelasan informasi terkait komunitas tersebut. Yang kedua, pengguna dapat melihat peta ramah kursi roda yang memiliki notasi di setiap lokasinya. Dan terakhir, pengguna juga dapat menyewa alat bantu bagi penyandang disabilitas di stasiun CARE terdekat mereka. Nah, terus gimana sih cara kerja CARE ini? Untuk meminjam alat bantu, mereka dapat memindai kode QR yang terdapat di stasiun peminjaman alat bantu. Lalu pilih durasi sewa, lakukan pembayaran, dan mereka bisa langsung mendapatkan alat bantu yang mereka inginkan. Mereka juga bisa mengetahui stasiun peminjaman mana yang ada di dekat mereka dengan fitur stasiun terdekat. Mereka bisa melaporkan kerusakan alat dan melakukan pengembalian pada bagian aktivitas. Berdasarkan solusi yang kami buat, kami melakukan pengujian kepada 10 calon pengguna dengan bisnis. Berdasarkan pengujian pertama, kami mendapatkan feedback mengenai regulasi keamanan saat akan meminjam kendaraan. Sehingga dari feedback tersebut, kami memberikan perbaikan desain dengan menambahkan fitur verifikasi KTP saat akan mendaftarkan akun. Selain itu, calon pengguna juga ada yang merasa bingung saat ingin menukarkan poinnya di menu beranda, karena poin juga bisa ditukar saat akan menyewa alat. Sehingga alternatifnya dari kami yaitu akses penukaran poin hanya bisa dilakukan saat ingin menyewa alat saja. Dari feedback tadi, kami lakukan pengujian kedua untuk memvalidasi kebutuhan mereka, dan kami mendapatkan hasil pengujian yang lebih meningkat.